Bab 1220 Sistem Perencana Utama. Pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Semua orang di Bangsali terkejut, tidak percaya, dan ngeri. Pemimpin fraksi legendaris dari fraksi surga yang meledak ternyata adalah seorang pemuda. Celepuk. Saat itu, beberapa orang berlutut di tanah. Keempat penjaga Akademi Bintang 7 berlutut di depan Suke dengan wajah pucat. Mereka menggigil, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka Suke memiliki latar belakang yang begitu kuat. Intinya adalah mereka ingin merampok artefak surgawi miliknya. Mereka memintanya. Faksi, pemimpin fraksi, tolong selamatkan hidup kami. Kami buta, tolong maafkan kami, pemimpin fraksi. Beberapa pelindung Akademi Bintang 7 bersujud satu demi satu dan berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, Dekan Akademi Bintang 7, yang berada di kerumunan di belakang, merasakan jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya menjadi suram. Dia telah melihat mayat salah satu penjaga akademinya, dan kemudian dia melihat 4 penjaga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Orang-orang tua sialan ini, mereka benar-benar menyinggung pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Dekan Akademi Bintang 7 mengepalkan tinjunya, dan hatinya penuh amarah. Dia sudah merasakan banyak mata tertuju padanya. Dinwu, apakah ini cara akademimu menerima tamu terhormat dari benua bumi? Kaisar Bangsali bertanya dengan suara rendah dengan wajah dingin. Meskipun status Akademi Bintang 7 di negara Li sangat tinggi, dan bahkan Kaisar tidak dapat mengendalikannya, dia harus berbicara dalam situasi ini. Yang mulia, jangan khawatir, saya akan memberi Anda dan orang-orang di benua bumi penjelasan yang memuaskan. Dinwu segera menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian dia bergegas keluar dari kerumunan, mengeluarkan kipas lipat perak, dan menyapukannya ke udara. Swash! Dalam sekejap, beberapa sinar cahaya perak ditembakkan dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, langsung memotong lutut keempat pelindung itu. Keempat penjaga itu bahkan tidak berani mengelak, dan mereka bahkan tidak berani melawan. Kemudian terdengar suara puff dan beberapa aliran darah terciprat dari lutut keempat penjaga. Keempat pelindung itu tiba-tiba berteriak. Jelas bahwa luka mereka tidak ringan. Kedua kaki mereka patah. Saya Wu Zeshu, Dekan Akademi Bintang 7. Salam, pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Mohon maafkan saya, pemimpin fraksi, tangan dengan hormat. Oh, apakah kamu tidak akan bertanya apa yang terjadi? Suke melirik Direktur Wu dan bertanya dengan senyum tipis. Tidak peduli apa, itu semua salahku. Maafkan aku, Direktur Wu menjawab tanpa ragu. Pada saat ini, bahkan jika Suke yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dia harus mengatakannya. Apalagi, dari ekspresi para pelindung, terlihat jelas bahwa merekalah yang berinisiatif untuk menimbulkan masalah. 6. Tidak buruk, karena kamu memiliki sikap untuk mengakui kesalahanmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, aku akan mengunjungi akademimu nanti dan minum teh. Suke mengangguk sambil tersenyum. Dekan Wu segera menghela nafas lega dan buru-buru menjawab, terima kasih atas kemurahan hati Anda, pemimpin geng. Budfest dan Duan Jiude, yang menonton dari samping, menggelengkan kepala dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kemurahan hati? Kamu masih terlalu muda. Saat Anda pergi ke Akademi Bintang 7, Anda akan tahu apa itu kekejaman. Saat langit meledak muncul, hanya tersisa jarum dan benang. Yah, masalah Akademi Bintang 7 bukanlah masalah besar. Yang utama adalah ini. Oh ya, Tuan Muda Ming, kamu cukup kejam di usia yang begitu muda? Pada saat ini, Suke menatap Tuan Muda Ming dan puluhan pengawal keluarga Ming sambil tersenyum. Mendesis. Tiba-tiba ada helaan napas. Kaisar Bangsali, para menteri, dan orang-orang penting dari kekuatan lain semua memandang Tuan keluarga Ming. Tuan keluarga Ming sudah dipenuhi keringat dingin. Hatinya gelisah. Dari saat dia melihat Ming Cheng, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Sekarang Suke secara pribadi berbicara, jelas bahwa masalah itu menjadi sangat serius sehingga menakutkan. Faksi, pemimpin faksi, aku salah. Ming Cheng segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan.
Tapi di tengah kata-katanya, air matanya mengalir keluar. Dia merasa tidak bisa melanjutkan, karena sepertinya tidak ada ruang untuk penebusan. Apa, tidak bisakah kamu mengatakan, maafkan hidupku? Apakah kamu tidak punya nyali untuk melanjutkan? Tanya Suke sambil tersenyum. Ming Cheng merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia telah ditampar keras di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Oh, Suke terhibur. Kamu masih berani galak padaku? Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar dari belakang kerumunan. Kamu, saat Ming Cheng hendak mengatakan sesuatu, tamparan keras bergema di seluruh arena. Diam, kamu anak yang tidak berbakti? Tuan keluarga Ming muncul di depan Ming Cheng. Wajahnya penuh amarah, dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ayah, Ming Cheng segera menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh keluhan dan keengganan. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Siapa yang mengira bahwa menindas orang bodoh di jalan sebenarnya akan menindas pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak? Pada saat ini, tuan keluarga Ming memandang Suke dan berkata dengan nada meminta maaf, pemimpin fraksi Su, saya telah gagal untuk mendisiplinkannya. Putra yang tidak berbakti ini buta dan telah menyinggung Anda. Harap bermurah hati dan maafkan dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suke tersenyum dan melambaikan tangannya. Tapi tepat ketika tuan keluarga Ming menghela nafas lega, Suke melanjutkan, saya sangat menyukai karakter putra Anda. Dia cukup kejam. Saya pasti akan memaafkannya. Anda dapat yakin. Dan saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa masalah ini bukan apa-apa. Saat aku menghancurkan seluruh keluarganya, masalah ini akan selesai. Desir. Dalam sekejap, wajah tuan keluarga Ming menjadi pucat. Seolah-olah dia telah disambar petir. Pikirannya kosong. Hancurkan seluruh keluarganya? Bukankah seluruh keluarga Ming akan terlibat? Ayah, ini salahku, tapi keluarga Ming tidak perlu takut padanya. Paling buruk, kita bisa keluar dari bangsa Li. Bisakah fraksi surga yang meledak menutupi langit dengan satu tangan dan memperluas jangkauan mereka ke benua Xuan Huang? Bam! Sebelum Ming Cheng bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghantam wajahnya dan membuatnya terbang. Dia meledak menjadi awan kabut darah di udara dan mati di tempat. Orang yang menyerang adalah tuan keluarga Ming. Penjaga, bunuh orang-orang lancang ini di tempat. Tuan keluarga Ming sangat menentukan. Dia membunuh Ming Cheng terlebih dahulu dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh penjaga Ming Cheng. Harus dikatakan bahwa ini adalah guru yang sangat bijaksana. Orang biasa benar-benar tidak bisa begitu kejam. Tuan keluarga Ming, aku khawatir tidak baik bagimu untuk membunuh putramu sendiri seperti ini, bukan? Tanya Suke dengan senyum tipis. Tuan keluarga Ming segera menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin fraksi, putraku yang tidak berbakti ini memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Dia akan menjadi momok jika dia tetap hidup. Terlebih lagi, keluarga Ming memiliki banyak keturunan yang luar biasa. Harap bermurah hati dan berikan kesempatan kepada keluarga Ming lainnya. Suke tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengangguk sambil tersenyum. Jelas, Ming Cheng bukan satu-satunya putra tuan keluarga Ming. Tidak heran dia bisa begitu kejam. Namun, melihat sikapnya, Suke terlalu malas untuk menghancurkan seluruh keluarga. Lupakan saja. Kalau begitu, setelah aku pergi ke Akademi Bintang 7, aku juga akan pergi ke keluarga Ming untuk minum teh dan mengenal satu sama lain. Kata Suke sambil tersenyum lagi. Terima kasih atas kebaikanmu, pemimpin fraksi. Tuan keluarga Ming segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Dekan Akademi Bintang 7 tiba-tiba mengangkat alisnya dan tiba-tiba merasa ada yang salah dengan kata-kata Suke. Apakah sesederhana minum teh? Pada saat yang sama, Lin Yuxi, yang tidak jauh, memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Dia tidak menyangka identitas Suke akan banyak berubah. Sedetik yang lalu, dia diburu bersama Suke, dan dia bahkan merasa putus asa. Namun, saat berikutnya, Suke telah menjadi orang yang unggul. Hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar membuat begitu banyak pukulan besar untuk menyingkirkannya. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik, dan itu mengejutkan.
Dia bukan lagi dia yang dulu. Akhirnya, Lin Yuxi menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa jarak antara dia dan Suke semakin jauh. Yo, nak, kamu telah berubah. Di masa lalu, kamu setidaknya akan membunuh seluruh bangsa Li. Saat ini, Budfest tertawa dan menggoda. Meskipun itu berlebihan, jika itu adalah Suke sebelumnya, dia pasti tidak akan melepaskan Akademi Bintang 7 dan keluarga Ming dengan mudah. Dia pasti akan membunuh banyak orang terlebih dahulu. Ketika orang-orang Li Nation mendengar kata-kata Budfest, mereka langsung terkejut, terutama Kaisar Negara Li, yang buru-buru keluar dan berkata, "Pemimpin fraksi, tolong maafkan saya. Jika saya tahu bahwa Anda berada di Li bangsaku, aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini memperlakukanmu seperti ini. Lupakan saja, lagi pula, aku orang yang berhati lembut." Suke melambaikan tangannya dan tersenyum. Yang dia khawatirkan sekarang adalah keberadaan Jiang Hongyan dan yang lainnya. Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Budfest dan Duan Jiude. Terima kasih, pemimpin fraksi Su. Pemimpin fraksi Su benar-benar murah hati. Ngomong-ngomong pemimpin fraksi Su, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pergi ke Istana Kekaisaran untuk beristirahat sebentar, penuh sanjungan. Meskipun dia adalah kaisar suatu bangsa, dibandingkan dengan kekuatan besar benua bumi dan alam surgawi Xinyuan, salah satu dari mereka dapat menghancurkan bangsa Li. Dia hanyalah seorang kaisar, jadi bagaimana mungkin dia berani keras kepala? Jika dia bisa menjalin hubungan dengan Suke, selama Suke bertanya, dia akan bersedia menawarkan harem dan tahtanya. Lupakan saja, aku harus pergi ke Akademi Bintang 7 dan keluarga Ming dulu. Suke melambaikan tangannya. Budfest segera melompat keluar dan berkata dengan sikap mendominasi, "Apakah kamu mendengar itu?" Saudara Achilles berkata, "Lupakan saja. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memberimu diskon." Di bawah perlindungan sekelompok orang, Suke dan yang lainnya pergi ke Akademi Bintang 7. Lin Yuxi dalam keadaan membangkitkan warisan dan diatur untuk berkultivasi di tempat pengumpulan roh terbesar di Akademi Bintang 7. Setelah Lord Zeng terluka, dia mengalami koma dan dikirim ke Akademi Bintang 7 untuk memulihkan diri. Tuan keluarga Ming juga mengeluarkan banyak ramuan untuk memberi kompensasi padanya. Namun, kali ini terlalu banyak orang dari benua bumi. Ada lebih dari 100.000 orang dalam tim. Akademi Bintang 7 tidak dapat menampung begitu banyak orang, tidak peduli seberapa besar itu. Pada akhirnya, hanya tembakan besar dari kekuatan besar yang bertahan di Akademi Bintang 7. Murid elit lainnya menetap di Seven Sun Cities. Kaisar bangsa Li juga tinggal di Akademi Bintang 7 tanpa malu-malu. Dia ingin lebih dekat dengan Suke dan bahkan mengisyaratkan bahwa dia akan mengirim beberapa putri. Namun, Suke sama sekali tidak tertarik dengan itu. Dia menutup pintu dan menolak untuk melihat tamu. Dia menarik Budfest dan Duan Jiude untuk melakukan pembicaraan rahasia. Jadi, pada saat ini, kombinasi Suke, Duan Jiude, dan Budfest sedang duduk di sebuah ruangan besar, saling menatap. Tuan Duan, kamu duluan. Aku sedang tidak enak badan. Kamu duluan, Tuan Budfest. F***CK, aku Grandmastermu. Sekarang aku perintahkan kamu untuk mengatakannya. Pukul aku segera. Bah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah lama bukan anggota Sekte Perkasa. Duan Jiude dan Budfest saling menyalahkan dan hampir bertarung lagi di tempat. Wajah Suke suram dan dia mengerutkan kening. Melihat kedua orang ini seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada Jiang Hongyan dan yang lainnya. Oke, cepat dan katakan padaku apa yang terjadi padamu di benua surga, desak Suke dengan tidak sabar. Budfest menggaruk pantatnya dan berkata tanpa daya, "Nak, jangan marah ketika kamu mendengar ini. Benar-benar tidak berdaya. Ketika kamu terjebak di bawah Celestial Burial Valley, kami mencari cara untuk menyelamatkanmu. Pada akhirnya, kami bertemu seorang lelaki tua licik di Half Celestial Stage yang mengatakan ada master di dunia Near Celestial yang bisa membantu kita." Petik 2. Aku tahu tentang ini. Katakan saja padaku apa yang terjadi setelah kamu pergi ke benua surga. Suke menyela. Ketika dia berada di 4 benua besar, dia telah mendengar bahwa untuk menyelamatkannya, Jiang Hongyan harus menerobos panggung kendaraan besar dan naik ke dunia surga dekat.
Jadi, yang benar-benar dia pedulikan sekarang adalah apa yang terjadi pada Jiang Hongyan dan yang lainnya di benua surga. Yah, ini cerita yang panjang. Ketika Jiang Hongyan membawa kami ke dunia dekat surga, kami muncul di wilayah Danau Giok secara langsung. Seseorang datang untuk menyambut kami secara langsung. Apalagi kami bertemu dengan Bai Keiling, wanita tua itu kami bertemu di Istana Bulan yang dimurnikan. Dia telah memulihkan penampilan mudanya dan bahkan perawan suci dari Danau Giok. Dia berstatus tinggi. Dia mengatur segalanya untuk kami secara langsung. Saat Budfest mengatakan ini, jejak ingatan muncul di wajahnya. Rupanya, kehidupannya di Jade Lake sangat baik. Kemudian, Suke bertanya. Lalu Jiang Hongyan ditemukan sangat berbakat. Dia memiliki tubuh kismet surgawi, yang cukup untuk peringkat di antara yang terbaik di benua surga. Hal ini mengkhawatirkan Bunda Suci Danau Giok. Dia segera melatihnya dengan penuh semangat dan memberinya banyak harta. Hanya dalam 2 tahun, dia melangkah ke tahap awal dari tahap surgawi manusia. Itu mengerikan, kata Budfest. Itu hal yang bagus. Suke mengangguk. Namun, dia juga terkejut. Danau Giok pasti menghabiskan banyak uang. Harta yang mereka berikan pasti luar biasa. Namun, Jiang Hongyan melangkah ke tahap surgawi manusia dalam 2 tahun, yang menunjukkan bahwa fisik dan bakat Jiang Hongyan sangat luar biasa. Benar, itu awalnya hal yang baik. Tapi tidak seperti ini lagi. Pada saat itu, Bai Keiling secara sukarela melepaskan posisi perawan suci dan membiarkan Jiang Hongyan menjadi perawan suci yang baru dari Danau Giok. Hanya dengan menjadi perawan suci dapat memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Istana Surga untuk berkultivasi. Itu adalah kesempatan besar. Selain itu, yang paling penting adalah ada banyak es di Akademi Istana Surga. Beberapa dari mereka sangat ahli dalam mantra. Dalam untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu, Jiang Hongyan setuju untuk menjadi perawan suci Danau Giok dan masuk ke Akademi Istana Surga. Akibatnya, hal-hal buruk mulai terjadi. Setelah mengatakan ini, Budfest menggelengkan kepalanya. Mereka yang bisa masuk Akademi Istana Surga semuanya luar biasa. Jiang Hongyan sangat luar biasa sehingga dia pasti akan menarik perhatian banyak pria yang tamak. Jadi, banyak orang mulai mengejarnya. Setelah mereka gagal mengejarnya, beberapa orang menggunakan latar belakang mereka untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa orang di Akademi Istana Surga. Kemudian, mereka menekan Danau Giok dan meminta aliansi pernikahan. Menurut pemahamanku tentang Hongyan, dia tidak akan pernah setuju. Suke mendengus sambil menggelengkan kepalanya. Duan Jiude berkata dengan senyum masam, karena dia menolak, Danau Giok mengalami bencana. Meskipun Danau Giok adalah sekte kelas 1 di benua langit, salah satu penguasa yang mengejar Jiang Hongyan berasal dari sekte Sage, sekte paling kuat di benua langit. Pemimpin sekte dari sekte Sage adalah kakek dari pria itu. Terlebih lagi, pria itu memiliki makhluk ilahi dari janin Tao, yang jarang terlihat dalam jutaan tahun. Dia diberkati oleh surga ketika dia terlahir. Orang-orang di sekte Sage berharap dia bisa bersama Jiang Hongyan. Pernikahan mereka bisa melahirkan makhluk ilahi janin kismet surgawi Tao, yang merupakan fisik paling kuat dalam sejarah. Jadi, sekte Sage bekerja sama dengan surga Akademi Istana untuk menekan Danau Giok. Sekarang Danau Giok telah hancur. Agar tidak melibatkan Danau Giok, Jiang Hongyan akhirnya menyetujui janji yang ambigu. Dia memberitahu sekte Sage bahwa aliansi pernikahan akan dibahas setelah dia mencapai tahap surgawi bumi. Setelah mengatakan ini, Budfest menambahkan, sebenarnya, dia ingin mengulur waktu dan menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu sebelum dia mencapai tahap surgawi bumi. Kemudian, dia bisa melarikan diri dari benua surga. Namun, karena kamu membuat keributan besar di daftar tripod surgawi, dia tahu kamu telah melarikan diri. Sayang sekali kebebasannya dibatasi. Dia ditemani oleh banyak pembangkit tenaga listrik ketika dia keluar. Sederhananya, dia adalah seorang wali. Sebenarnya, dia berada di bawah tahanan rumah. Juga, pria dengan makhluk ilahi dari janin Tao itu pergi ke Akademi Istana Surga setiap hari untuk mengganggunya. Tuan Duan dan saya tidak tahan lagi. Jadi, kami pergi ke sekte Sage untuk menghukumnya. Kemudian, mereka mengejar kami di sini. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Suke menjadi suram dan membunuh. Dia tahu betul betapa luar biasanya Jiang Hongyan.
Namun, orang-orang di benua surga benar-benar sembrono. Mereka berani menggunakan cara semacam ini untuk mengancamnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Adapun klaim Buttfast bahwa dia telah pergi ke Sekte Sage dengan Duan Jiude untuk menghukum mereka, Suke hanya bisa mempercayai setengahnya. Dengan nyali kedua orang itu, bagaimana mereka berani pergi ke Sekte Sage untuk menghukum mereka? Kemungkinan besar, mereka pergi ke Sekte Sage untuk mencuri ayam dan anjing dan dikejar setelah ditemukan. Bagaimana dengan Liu Jingning dan yang lainnya? Suke bertanya lagi. Liu Jingning dan sekelompok orang dari Buddhisme Ji telah pergi bersama Jiang Hongyan. Iblis Liu baik-baik saja. Beberapa leluhur Buddhisme Ji telah bertahan di benua surga dan membentuk kekuatan kecil. Secara alami, mereka telah kembali ke benua surga. Meskipun iblis wanita Liu juga memiliki banyak lebah dan kupu-kupu liar, dia memiliki tidak pernah memperhatikan mereka. Selain itu, dengan kualifikasinya, tidak ada gunanya bagi kekuatan itu untuk maju dan mengancamnya di benua surga. Jadi, situasinya cukup baik. Buttfast mengangguk. Belakangan, Suke juga bertanya kepada mereka apakah mereka punya berita tentang Zixia Fairy dan Suling Er, Lydia, dan yang lainnya yang menghilang bersama tanah misteri di benua selatan. Buttfast menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bung, jangan tanya kami tentang ini. Apakah kamu tahu seberapa besar benua surga? Kamu bahkan belum pernah ke 6 alam surgawi di benua bumi, apalagi benua surga. Dibandingkan dengan benua surga, 6 alam surga di benua bumi hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil. Itu hanya sebagian kecil dari benua surga yang dihancurkan di masa lalu. Jadi, meskipun mereka berada di benua surga, kita tidak dapat menemukannya. Kecuali mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke Akademi Istana Surga untuk menemukan Jiang Hongyan. Belum tentu, kurasa mereka mungkin telah naik ke dunia dekat surgawi dengan tuanku. Mengenai benua mana, itu tidak pasti. Duan Jiude menyentuh dagunya dan berkata, tampaknya kita masih harus mencari di benua Suan Huang terlebih dahulu, lalu mencari di 5 alam surgawi lainnya di benua bumi. Lalu kita harus bergegas ke benua surga dan menghancurkan Sekte Sage dan Akademi Istana Surga. Suke menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Tidak hanya itu, selain Sekte Sage dan Akademi Istana Surga, kita juga dapat mencari beberapa kekuatan. Semuanya telah melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadap Jiang Hongyan. Mereka terlalu sombong. Kita harus memberi mereka diskon. Buttfast berkata dengan bersemangat. Sepertinya dia telah diintimidasi di benua surga dan penuh dengan kebencian dan kemarahan. Setelah mendengar ini, Duan Jiude yang berada di sebelahnya mengangguk berulang kali untuk menunjukkan persetujuannya. Oke, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi, kurasa aku tidak perlu melakukan apa-apa saat itu. Mereka akan mengambil inisiatif untuk mendatangiku. Seperti yang dikatakan Suke ini, sudut mulutnya berubah menjadi senyum dingin. Tapi segera setelah itu, senyuman itu berangsur-angsur menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, masalah paling kritis sekarang bukanlah bagaimana membalas orang-orang itu, tetapi bagaimana pergi ke benua surga. Dia tahu bahwa Buttfast dan Duan Jiude telah mengetahui bahwa jalur dari benua bumi ke benua surga telah disegel, jadi dia sedikit khawatir saat ini. Bahkan jika mantra pemecah ruang tidak berguna, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Saat ini, Buttfast berdiri dan mengayunkan tinjunya. Bocah cilik, hanya ada satu cara untuk pergi ke benua surga. Bertarunglah. Menerobosnya. Suke terkejut. Bahkan mantra pemecah ruang tidak bisa menyelesaikan masalah. Mungkinkah dia bisa menerobosnya dengan kekerasan? Buttfast menjelaskan, saya tahu sebuah tempat bernama World Point, yang merupakan bagian terlemah dari perbatasan antara dua benua. Saat itu, saya berencana untuk turun dari World Point. Saya tidak menyangka akan disergap di selain itu, saya harus membawa Duan Jiude, yang merupakan beban, bersama saya. Saya tidak punya pilihan selain mengubah rute saya. Pada akhirnya, dengan kebijaksanaan saya berhasil turun dari jalan langit dan bumi. Maksudmu, kamu bisa menembus titik batas dan pergi ke benua surga? Suke cukup bingung. Meskipun fisik Buttfast cukup kuat, dia tidak mengira titik batas bisa ditembus dengan kekerasan. Tentu saja aku bisa, namun, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Tidak nyaman bagiku untuk melakukannya.
Kamu harus melakukannya. Aku yakin kamu bisa melakukannya dengan Raja Tinju Tangguh. Buttface berkata dengan bangga. Suke memutar matanya. Dengan perilaku Buttface, ada kemungkinan 80% dia tidak bisa menembus batas. Namun, ketika Buttface menyebut-nyebut King of Top Acting Fist, Suke memikirkan tentang Act of King's Leg. Mungkin aku bisa mencobanya. Suke menyipitkan matanya. Mungkin Act of King's Leg adalah kunci untuk menembus boundary point. Jika itu bisa dilakukan, masalah pergi ke benua surga akan terpecahkan. Namun, sebelum itu, dia harus mencari di benua Xuan Huang dan 6 alam surgawi di benua bumi. Jika tebakan Duan Jiude benar, peri Zixia seharusnya mencapai alam setengah langit terlebih dahulu dan naik bersama seluruh tanah misteri di benua selatan. Sekarang dia mungkin berada di suatu tempat di dunia dekat surgawi. Saat itu, Su Ling Er, Su Xiaoqi, Lady Ya, Su Yunlan, dan bahkan Xiao Rou berada di tanah misteri di benua selatan. Begitu banyak orang tidak bisa menghilang tanpa alasan. Dia harus menemukan mereka bahkan jika dia harus membalikkan seluruh dunia surgawi dekat. Memikirkan hal ini, Suke mengalihkan pandangannya dan menatap langsung ke arah Buttface dan Duan Jiude. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo, aku akan memberimu tugas." Pada hari yang sama, semua kekuatan utama dari benua bumi dan alam surgawi Zenyuan dikirim dan dievakuasi dari Akademi Bintang 7 dan Kota 7 Putra. Pada saat ini, keuntungan memiliki banyak orang ikut berperan. Meskipun benua Xuan Huang sangat luas dan memiliki banyak negara, di bawah kepemimpinan Buttface dan Duan Jiude, lebih dari 100.000 orang dari alam surgawi Zenyuan di benua bumi semuanya tersebar. Bahkan negara-negara di benua Xuan Huang harus berupaya mencari benua Xuan Huang. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mencari lebih dari setengah benua Xuan Huang. Pada saat yang sama, Suke juga mencari melalui Akademi Bintang 7 dan Klan Ming. Dia mengambil semua harta surga dan bumi yang dapat mengisi kembali kekuatan inti surgawinya. Dalam kondisinya saat ini, selama dunia teratai hijau tidak diisi ulang, dan teratai hijau caotik tidak dapat menyelesaikan pertumbuhan ketiganya, akan sulit baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Namun, meskipun dia telah mendapatkan semua harta Akademi Bintang 7 dan Klan Ming, Suke masih merasa itu tidak cukup. Jumlah kekuatan inti surgawi yang dia butuhkan terlalu besar. Belum lagi Akademi Bintang 7 dan Klan Ming, bahkan semua ramuan di Bangsali tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ini benar-benar jurang maut. Suke harus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Teratai hijau caotik ini benar-benar bukan sesuatu yang mampu dinaikkan oleh orang biasa. Namun, jika dia bisa menaikkannya, caotik Green Lotus ini mungkin tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, mungkin saja dia menjadi satu-satunya di seluruh dunia. Benua surga, Sekte Sage, dan Akademi Istana Surga bukanlah apa-apa baginya. Berdiri di Akademi Bintang 7, Suke menatap langit dan berbisik pada dirinya sendiri, "Hongyan, tunggu aku. Orang-orang itu akan menyesali semua yang telah mereka lakukan." "Teman mudaku." Pada saat ini, suara yang akrab datang dari belakangnya. Suke berbalik dan melihat Tuan Zeng berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya dan seutas tasbih Buddha di tangannya. Setelah beberapa hari pemulihan, luka Tuan Zeng pada dasarnya telah pulih. Juga, karena beberapa ramuan yang dikirim oleh Klan Ming, kultivasinya telah dipulihkan dari tahap setengah langit ke tahap awal tahap surgawi manusia. Fondasinya jauh lebih kokoh dari sebelumnya, yang merupakan berkah tersembunyi. "Tuan Zeng, terima kasih atas bantuanmu kali ini," kata Suke sambil tersenyum, menangkupkan tangannya. Jika Tuan Zeng tidak membantu, Lin Yuxi akan dibunuh oleh Ming Cheng. Secara alami, Suke harus berterima kasih padanya. Lagi pula, di dunia kultivator, tidak banyak orang seperti Tuan Zeng. "Teman mudaku, sama-sama. Jika bukan karena hamburger yang kamu berikan padaku, aku tidak akan bisa naik ke tempat ini. Jadi, aku masih harus membalas budi. Juga, teman mudaku, Anda harus berterima kasih kepada gadis kecil itu," kata Tuan Zeng sambil tersenyum. Suke melambaikan tangannya. Sebuah hamburger bukanlah apa-apa baginya. Yang langka adalah Tuan Zeng berterima kasih padanya. Adapun Lin Yuxi, Suke tidak tahu bagaimana menghadapinya. Haruskah dia berterima kasih padanya? Bagaimana dia harus memberitahunya?
Teman mudaku, ini adalah surat yang diminta gadis kecil itu untuk kuberikan padamu. Tuan Zeng menyerahkan surat kepadanya saat ini. Amplop itu ditujukan kepada Suke. Surat untukku. Suke tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kurasa pasti ada cerita antara kamu dan gadis kecil itu. Aku tidak tahu kapan dia memberiku surat ini. Ketika aku bangun, aku melihatnya di luar pintu. Baru saja, aku meminta seseorang untuk menanyakannya. Saya tidak tahu kapan gadis kecil itu meninggalkan Akademi Bintang 7, Tuan Zeng berkata dengan tenang dengan perasaan campur aduk. Sepertinya dia punya pengalaman serupa. Lin Yuxi pergi. Suke sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengatur agar Budfest dan yang lainnya pergi keluar dan dia tetap tinggal untuk memperbaiki dunia teratai hijau. Lin Yuxi telah berlatih dalam pengasingan, jadi Suke tidak mengganggunya. Dia tidak berharap bahwa dia akan pergi tanpa pamit. Meninggal dunia. Suke merobek amplopnya dan ingin melihat mengapa Lin Yuxi pergi. Tapi saat amplop dibuka, Suke tertegun lagi. Tidak ada kata di surat itu. Itu kosong. Ini. Suke tertegun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Lin Yuxi tidak tahu harus berkata apa padanya. Sama seperti dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lin Yuxi. Dia memang melepaskan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi dia tidak menyangka Lin Yuxi akan datang dari bumi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia datang ke sini, prosesnya pasti sulit. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu, Lin Yuxi pergi lagi sebelum sempat menanyakan apa yang terjadi. Teman mudaku Su, sebenarnya, sebelum dia pergi, aku melihatnya berdiri di luar pintumu, ragu-ragu. Tapi kamu tidak di dalam saat itu. Dia juga ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak mengetuk di pintu untuk mencarimu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi, kata Lord Zeng sambil tersenyum. Apakah kamu berbicara dengannya? Suke bertanya. Tuan Zeng mengangguk. Ketika dia pergi, dia kebetulan melihatku dan mengobrol sebentar denganku. Apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa dia telah melakukan kesalahan padamu dan mendorongmu menjauh darinya. Sekarang dia ingin membawamu kembali padanya. Tetapi dia menemukan bahwa jarak antara kalian berdua sangat jauh. Berbicara tentang ini, Tuan Zeng menghela nafas. Sayangnya, pada saat itu, dia juga mengatakan bahwa dia ingin mencari kesempatan dalam ingatannya, yang sepertinya berasal dari warisannya. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku tidak menyangka dia akan pergi sendiri daripada meminta bantuanmu. Mendengar ini, Suke menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum. Ini, memang gayanya. Dia mengenal Lin Yuxi dengan sangat baik. Gadis ini masih bersemangat untuk berprestasi dan memiliki harga diri yang kuat seperti sebelumnya. Pengalaman ini mungkin membuat Lin Yuxi merasa dirinya terlalu lemah. Menurut karakternya, dia tidak akan mau tinggal dan dilindungi seperti ini. Dia adalah seorang wanita yang tidak suka menjadi fas. Aduh, ini benar-benar. Suke menggelengkan kepalanya. Meskipun Lin Yuxi memiliki karakter yang kuat, dia masih sedikit naif untuk melakukan ini. Benua Xuan Huang adalah tempat yang berbahaya. Bagaimana mungkin seorang wanita kecil di tahap bayi asli tumbuh mandiri? Tuan Zeng, bantu saya menyampaikan pesan kepada Dekan Akademi Bintang 7 dan minta dia mengirim seseorang untuk mencari Lin Yuxi. Gadis ini tidak kuat, jadi dia seharusnya tidak pergi jauh. Tapi jangan ganggu dia, lindungi saja dia secara diam-diam. Akhirnya, Suke menatap Tuan Zeng dan berkata, "Oke." Tuan Zeng tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, Dekan Akademi Bintang 7 datang sendiri dan melaporkan kepada Suke bahwa orang-orang mereka telah menemukan Lin Yuxi dan mengatur agar dia dilindungi secara diam-diam. Setelah setengah bulan lagi, Budfest dan Duan Jiude, yang telah keluar, akhirnya kembali. Budfest bergegas ke Seven Star Academy. Ketika dia melihat Suke, hal pertama yang dia katakan adalah, "Anak muda, ada berita tentang tanah misteri di benua selatan."